Saya benci, saya itu teroris. Yang ngebom di Malang itu mobil bis antara itu saya dulu. Karena anak-anak orang Kristen itu tidak nyaman menitipkan anaknya di SDN. Takut dibully. Makan babi ya lu. Anak kita sudah ketakutan di situ. Kalau Golda, kemudian Dahlia Margaret dibully, saya barisan paling depan. Ya. Bela adik-adik saya perempuan itu. Ya, Masya Allah. Itu. Sampai harus seperti itu, Bi. Memang dahulu-dahulu kemudian kita selek yang sangat hebat ya, karena tentu saja nggak bisa dipungkiri Ya, punya karena- pendapat seperti ini. punya Karena pendapat agama, seperti ini. makanya saya nggak mau beragama lagi. Bahaya sekali pemirsa. Kamu jangan begitu dong, Sadam. Kamu itu sudah panas dulu. Kan? Biar pemirsa aja yang menilai. Ini sana nggak diem aja kan, cuma bahasa tubuh. Nah, itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di Panji Islam Media. Ya sahabat, di depan adalah video perjumpaan antara sang anak, yakni Saddam Hussein dengan bapaknya Saifuddin Ibrahim ya, gitu loh. Dimana pertemuan kali ini yang pertama gitu dulu ya, sebelum Udin pergi dan meninggalkan keluarga. Pertemuan yang cukup akrab lah katanya ya kayak gitu. Namun ada beberapa hal yang akan kita soroti di sana, seperti apa pertemuannya dan bagaimana dan apa yang terjadi. Namun yang jelas dikatakan bahwasannya ketika adiknya si Saddam Hussein ini dibully sama teman-temannya, Saddam yang akan pertama kali membela adik-adiknya walaupun berbeda agama. Kita saksikan lengkapnya tetap di Panji Islam Media. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena diestafetkan ke saya mungkin sedikit saya mau sambut dulu tamu dari Malang jauh-jauh ke Tangerang ya. Semoga dari kedatangannya ini Ustadz Ipung Atria dan teman-teman media, Allah lindungi perjalanannya nanti sampai pulang, dan semoga pertemuan yang singkat ini itu membawa kemaslahatan bersama seperti Amin, itu. insyaallah. Tentu saya yakin sekali harus punya cita-cita yang tinggi. Abi, walaupun kita sering selek, selalu nyampaikan ada visi damai, toleransi, ya itu sering di-repeat, sering diulang-ulang gitu. Kalau ibu sambung kami itu bilang, "Lah, Abi nggak bosan ngomong kayak gitu." Kayak pikir saya ada sesuatu yang mungkin bisa dipetik di situ. Kalau orang dikatakan bisa paham, itu karena sudah melakukan atau diinputkan sesuatu yang berulang-ulang. Jadi kalau misalnya sesuatu yang tanam itu nggak mungkin dikasih ide itu cuma sekali, tapi pasti berkali-kali ya Ustadz ya. Nah, sampai disebutkan itu. Nah, oleh karena itu ya udah, kami juga memang pertemuan ini itu lewat Saddam Abi gitu. Nah, oleh karena itu supaya pertemuan ini bisa berjalan lancar ya tentu Saddam hubungi beliau. Ya. Wah, qadarullah memang baik. Maksudnya diterima dengan baik seperti itu ya. Artinya semoga dari penerimaan yang positif itu kedepannya ada cita-cita yang bisa kita bertahun tolong menolong dalam hal itu kurang lebih seperti itu. Dan Saddam terima kasih untuk Abi penerimaannya yang ramah dan juga teman-teman. Ya saya pikir ayolah Abi kita bermuamalah. Seperti itu. Kalau menurut dari Abi dan Mbak Siti silahkan. Oke, saya dulu ya.
Saudara-saudara, saya merasa sangat terhormat sekali boleh dikunjungi oleh Ustadz Ipung dan kebetulan hari ini merayakan ulang tahun putri adiknya Saddam Hussein. Adik lanjut ya. Adik lanjut Luar biasa. Golda Meir. Golda Meir itu nama Perdana Menteri Israel. Kalau Saddam Hussein ini Presiden Irak. Idola rakyat Irak. Irak itu idola rakyat ya. Oh begitu. Bisa. Abangnya ini ngomong begitu ya. Tapi dia bangga saya kasih nama Saddam Hussein itu. Berarti bapaknya itu lebih cerdas dari bapak-bapak yang lain. Menemukan nama anak saja itu sudah merupakan anugerah tersendiri. Makanya di mana saya tinggal pasti yang dikenal Saddam Hussein. Mana Saddam Hussein? Bukan saya. Gitu. Dia terkenal sekali. Saya bawa ke sana di Zaitun dia terkenal. Jadi dia sangat terkenal. Masuk di Zaitun itu dia kelas 6 SD itu dia sudah jadi pemimpin semua temannya. Sementara waktu itu saya menjadi kepala humas di pesantren terbesar di Asia Tenggara. Nah, kemarin kita sempat mendengar bahwasannya Udin ini merupakan salah satu staf pengajar. Lah, sekarang si Udin ngomong bahwa dulu dia sebagai kepala humas. Yang benar yang mana, Din, gitu? Mengajar apa kepala humas? Kan tanda tanya gitu. Tapi bisa juga sih kalau double rangkap jabatan gitu ya, bisa juga. Kita yang nggak boleh suzon lah ya. Kita lanjut sahabat. Oh iya, sebelum lanjut, ternyata kedatangan Ustadz Ipung Atria sama Saddam Hussein ke rumahnya Saifuddin Ibrahim ini merupakan qadarullah atau qadar Allah, di mana pas bersamaan dengan dirayakannya ulang tahunnya adiknya Saddam atau adik lanjutnya Saddam Hussein, anak daripada ibu tiri Saddam ya. Kita lanjut sahabat semua. Dan akhirnya memang saya harus tinggalkan itu karena saya jadi orang Kristen itu. Nah, putri kami ini umur 4 tahun dan saya senang sekali didatangi oleh Ustadz Ipung. Tidak pernah terjadi model pertemuan seperti ini, apalagi menerima di rumah pribadi, dan semua orang nggak suka menerima tamunya, apalagi kalau sudah masuk Kristen itu menerima tamu langsung dibawa ke rumah itu riskan. Demikian juga Ustadz yang lain menerima tamu di rumahnya sendiri juga susah gitu. Tapi pertemuan ini akan mencairkan semua yang pernah mungkin Anda bayangkan si Saifuddin Ibrahim ini orangnya seperti itu, tapi sudah dibuka oleh Ustadz Ipung hanya dari pertemuan awal tadi di depan rumah. Dia sudah merasakan getaran bahwa si Saifuddin Ibrahim ini memang orang cinta damai. Oh iya sekali. Tergetar Ustaz. Getaran hati gitu loh, Dam. Bagaimanapun sekeras apapun khutbah Saifuddin Ibrahim di YouTube itu orang akan berubah pandangan ketika bertemu pertama dengan saya gitu, akan berubah, apalagi dengan istri saya itu ketemu saya langsung dia itu gemetar sendiri. Jadi orang kendangnya sudah habis, dia masih joget gitu. Padahal sudah nggak ada kendangnya gitu. Jadi itulah seni hidup, ini gaya hidup sedang.
Dan kenapa saya ingin masuk Kristen itu karena orang Kristen itu diejek, dihina, gerejanya dibakar, aduh pendetanya dimatiin. Gitu. Saya masuk ke situ dan saya pasang badan. Ya. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak ada yang lain. Sebenarnya saya ingin menjadi toleransi dan damai. Indonesia ini awalnya hanyalah Hindu, Buddha. Datanglah Islam, datang Kristen. Loh kok yang ribut orang Kristen dan Islam? Mestinya yang marah Hindu dan Buddha. Lalu ngomong ini. Bikin sejarahnya sendiri, bikinnya sejarah sendiri, bikin teriakan sendiri. Disitulah saya ada sebagai katalisator bangsa Indonesia ini. Saya senang dengan, saya dulu benci Pancasila. Saya itu teroris. Yang ngebom di Malang itu mobil bis antara itu saya dulu. Dengan teman, masih kecil itu, SMA. Bapak kalau masih ingat, tapi mungkin Ustadz masih muda waktu itu. Atau nggak ingat cerita itu. Tahun 83 itu saya sudah bekerja seperti itu. Waduh, ini ternyata Udin ini emang sudah pelaku teroris atau kalau begitu ya. Dari sejak tahun 83 katanya gitu, masih kecil aja udah, waktu SMA aja sudah kayak begitu ya. Pantas aja kelakuannya kayak sekarang kayak gitu. Ya wajar kalau sekarang jadi DPO ya. Ini Pak Polisi nih ada pengakuan resmi nih dari Saifuddin Ibrahim bahwa tahun 1983 dia pernah melakukan pengeboman tuh di bis di Malang katanya gitu Pak Polisi. Kalau misalkan berkasnya masih ada bisa diusut Pak Polisi. Itu. Kita lanjut lagi sahabat. Tetapi saya berubah total dan saya memilih ikut Isa Al-Masih. Gitu. Saking radikalnya dia buktikan nama putra-putra beliau ini Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Ayatollah Khomeini. Tapi dia nggak mau terima itu nama. Tapi nggak apa-apa. Keluarga yang nggak terima sebenarnya. Keluarga nggak mau terima. Saya kasih nama seperti itu. Saking begitunya. Tetapi makin lama sering terjadi gereja dibakar, apalagi bulan Oktober dibom. Aduh, gimana membangun Indonesia yang damai ke masa depan itu? Nggak ada cara lain, saya harus masuk Kristen karena saya bukan pengacara untuk membela orang-orang Kristen yang susah ini. Saya pasang badan saya sendiri dan saya ada di dalam itu, di dalam Kristen itu. Biarlah lo ribut-ribut. Nah, mental dari luar itu ketika saya Muslim, gaya itu saya bawa ke dalam Kristen. Sehingga orang Kristen, pendeta-pendeta di Indonesia sekarang pecah dua. Satu mendukung saya, satu tidak pro dengan saya, bahkan tidak mau mengundang saya. Karena ini pendeta radikal. Jangan-jangan nanti gereja saya dibakar. Yang udah nasib itu kalau nggak juara ya nggak bisa juara. Ya masuk gua aja decil lagi kan. Gara-gara mengundang Saifuddin Ibrahim. Terus saya bilang sebelum Saifuddin Ibrahim masuk Kristen, gereja sudah dirusak semua. Apa urusannya dengan saya? Hanya karena gaya saya seperti ini. Tetapi gaya itu gaya di YouTube. Berbeda dengan apa yang saya rasakan setelah Tuhan menjamah hati saya. Berubah total, Ustadz. Berubah total semuanya. Nah sekarang ini seperti Amanah, istri saya, semuanya itu ikut saya sekarang. Ngelihat saya, oh ya, benar gitu. Dan banyak hal yang saya ajarkan. Saya sudah. Iya, sebelum lanjut sahabat, ada satu pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada sahabat.
kira-kira sahabat tahu nggak siapa wanita yang dibilang Siti Amanah ini? Kalau nggak salah ini Deborah ya. Bener nggak tuh? Kalau bener, coba tulis di komentar ya. Ini loh. Bener nggak ini Deborah? Atau yang lain? Kalau setahu saya sih Deborah ya. Nggak tahu kalau menurut sahabat Bila. Silakan cek, tuliskan komentar di kolom komentarnya ya. Menulis buku-buku. Saya sudah menulis buku-buku ini. Oh, ini coba tarik buku ini sayang. Yang mana? Yang ini Saddam Hussein ini. Nih, dialog dengan Saddam Hussein, 40 macam kekacauan. Pikiran saya yang dulu, keyakinan saya yang dulu. Oh. Nah, kalau ada kiai bisa jawab ini, saya masuk Islam lagi. Ini gara-gara dia ini. Gara-gara saya. Gara-gara Saddam suka musik saya. Gara-gara saya. Gara-gara dia nanya ini, nanya itu. Wah, saya tulis aja buku ini. Walaupun dia nggak mengakunya. Tapi otak saya, walaupun sudah tua, ya masih bisa ingat. Inilah kelebihan saya dengan Saddam Hussein. Oh, gitu. Kelebihan Saddam Hussein ya nanti kalau umurnya panjang daripada saya, itu umurnya panjang. Oke. Jadi luar biasa pertemuan ini, Ustadz sudah bicara ini, bicara itu. Ya mungkin bisa diulas oleh Ibu Siti Amanah. Oke, terima kasih Bi, Bang, Pak Ustadz. Udah ada Bi? Udah ada. Sama. Oke. Saya juga berterima kasih, merasa sangat terhormat bisa bergabung di diskusi ini, perbandingan agama. Mungkin ini baru pertama buat saya berdiskusi dengan Pak Ustadz, karena biasanya saya berdiskusinya di YouTube, gitu. Gitu. Jadi mungkin ini pertama kali diskusi saya sama Pak Ustadz, biar tambah pengalaman saya mengenai perbandingan agama ini. Karena seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, bukan debat, tetapi kita di sini adalah berdiskusi, ya kan, perbandingan agama. Gitu. Menurut Pak Ustadz bagaimana, menurut saya dan Abi bagaimana, menurut Bang Sadam bagaimana. Gitu. Nah, nanti kita intinya saya sangat bersyukur banget. Karena itulah saya menerima Tuhan Yesus juga, karena Tuhan Yesus sangat luar biasa bagi saya. Karena Tuhan Yesus sangat bisa membuat saya damai, sukacita. Karena pada dasarnya mungkin saya juga dulu mungkin sampahnya sampah kali ya. Parah. Ampun DJ. Punya masa lalu yang kurang baik, tapi Tuhan Yesus angkat saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus kasih saya, beri petunjuk, beri kasih yang luar biasa. Dimana saya dulu saya berprinsip lu jual gue beli, tapi kalau sekarang saya akan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu dengan kasih, gitu. Makanya di sini saya bisa berdiskusi tidak dengan emosi, jadi kita berdiskusi dengan baik, gitu. Lah, bukannya yang diajarkan sama Tuhan Yesus itu jika ditampar pipi kiri, kasihlah pipi kanan. Terus kalau saya tabok Anda sebelah kiri, berarti pipi yang sebelah kanan juga dikasihin dong. Gitu ya. Bener nggak tuh kira-kira? Yang udah nasib itu kalau nggak juara ya nggak bisa juara. Ya masuk gua aja decil lagi kan. Itu aja Bi. Silakan Pak Ustadz mungkin. Nggak mungkin Bu Amanah mungkin menyinggung apa tadi orang Kristen tidak meninggal tidak pakai kafan, sedangkan Yesus pakai kafan. Orang Islam yang melaksanakan ajaran Injil, tetapi prinsip di dalam iman Kristen itu kokoh. Bukan masalah mati, bukan masalah dikuburkan, lo dimakan, ditelan ular, itu bukan urusan. Tetapi imanlah yang menyelamatkan orang. Jadi apakah keimanan orang itu ketika dia hidup? Lalu dia mau dikuburkan di mana, nggak dikuburkan atau apa, itu bukan urusan. Itu maksud saya di komen gitu. Iya sahabat, memang ya kalau memang urusan orang meninggal, ya orang meninggalnya iya mau dikuburkan kek, mau dimasukkan ke
ditenggelamkan ke laut kek, mau dibakar kek, nggak akan protes yang meninggalnya. Orang yang sudah jadi jadi mayat ya, atau jadi mayat gitu loh. Karena rohnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah tata cara. Apakah memang diajarkan oleh Yesus ketika orang meninggal itu harus pakai jas, harus dipetikan? Ternyata kan tidak. Yesus saja tadi ya dikafani gitu loh, kain kafan. Nah, sedangkan ajaran Yesus memang diteruskan oleh Muslim. Ketika seorang Muslim meninggal, hanya dibalut dengan kain kafan saja gitu loh. Sedangkan nanti perbuatan itu, ya itu nanti jadi pertanggungjawaban ketika setelah mati. Gitu loh. Dalam hal ini memang iya bahwa orang meninggal sudah tidak peduli apapun. Bahkan kalau bisa ini yang meninggal itu pengen hidup kembali gitu loh. Kenapa? Karena dia takut akan pertanggungjawabannya semua perbuatan di alam dunia ketika dia hidup gitu loh. Ini yang tadi dibahas oleh Udin. Lalu bagaimana timpalan bahasan daripada Siti Amanah apa Deborah ya? Kita nggak tahu juga gitu loh. Tapi perasaan saya mah ini mah Deborah bukan Siti Amanah. Kita akan dengar alasan dia atau pembahasan dia terkait penggunaan kain kafan atau pakai jas terhadap yang meninggal gitu loh. Kita sambung sahabat semua. Ada poin-poin tadi gitu loh. Oke, terima kasih. Jadi untuk orang Kristen ya, mau seperti yang Abi tadi bilang, ya kan? Kenapa orang Kristen harus pakai jas seperti yang Pak Ustadz tadi, malah yang mengikutin itu orang Islam harus dikafanin gitu ya? Menurut saya kalau jawaban yang itu ya, emang dulu udah ada jas, kasar banget gitu. Tetapi menurut saya bukan masalah pakai jasnya atau dikafanin, itu bukan suatu tolak ukur yang seperti tadi. Karena itu Bu, ini mau dipakan raya, mau dimakan apa, bodoh amat. Karena iman yang sesungguhnya itulah yang penting, kan gitu kan. Dan satu itu, yang kedua, kita itu kembali ke Bapak kita yang ada di surga itu bukan dengan daging. Apakah kita bisa kembali ke surga dengan daging? Tidak, yang jelas pakai roh. Karena kita memang orang Kristen harus menyembah dengan roh dan kebenaran di situ. Makanya bukan harus harus maaf ya Mas, harus dikafanin atau dipocong. Itu gunanya apa? Apakah kita akan ke surga menggunakan kain seperti itu? Tidak. Karena jasad ini pada dasarnya akan kembali ke bumi dan akan dimakan cacing. Iya. Benar nggak? Tapi iman kita lah yang akan dibawa sampai ke surga. Itulah gitu. Perintah Bible. Yes, gitu. Dan di Tuhan Yesus di Injil pun ya ada kan ya, gitu. Itu mungkin makanya. Oke. Jadi kalau begitu kita bolak-balik ini bola ini nggak akan habis. Betul. Gitu. Yeah. Tetapi bagaimana kita membangun masa depan bagi bangsa ini dengan menyiapkan orang-orang yang mampu hidup toleransi dan damai di dalam masyarakat. Kenapa orang Kristen harus membangun sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi? Karena anak-anak orang Kristen itu tidak nyaman menitipkan anaknya di SDN. Takut dibully. Makan babi ya lu. Anak kita sudah ketakutan di situ. Makanya Saddam Hussein memang sekolahnya di sana. Dia Muslim. Anak saya yang lanjutan ini Golda Meir, maka harus disekolahkan di sekolah Kristen. Takut kita titip di TK-nya sono. Karena akan dibully, Pak Ustadz. 100% dibully. Dibully. Wah, Udin mulai priming nih, Din. Namanya institusi pendidikan itu tidak boleh ada tindakan bullying atau tindakan perundungan, apalagi menyangkut urusan sara agama, nggak boleh. Itu sudah tegas di Kementerian Pendidikan Indonesia, peraturannya sudah ada, jerat hukumnya sudah ada gitu loh. Nah ini mah framing kamu aja, nggak ada sekolah yang berlaku seperti itu. Kalaupun ada ya, itu hanya oknum, bukan sekolah secara general.
tidak ada SD negeri atau sekolah-sekolah Islam ya, atau sekolah yang berlandaskan Islam lah, misalkan madrasah ibtidaiyah mungkin nggak mungkin ya ada umat non muslim sekolah di sana, tapi mungkin ini sekolah dasar negeri atau sekolah swasta yang umum yang bisa saja muridnya ini perpaduan antara muslim dan non muslim. Tapi nggak akan ada perundungan seperti itu, Din, gitu loh. Tindakan bullying itu nggak boleh dilakukan di sekolah. Anda framing kali ini, Din. Saya tidak setuju. Gimana teman-teman semua? Kira-kira ada nggak sekolah yang memperlakukan seperti itu gara-gara beda agama, terus teman-teman yang lain memperlakukan tindakan bullying? Kira-kira ada nggak? Kalau ada, tulis di komentar ya. Habis dibilang lo makan babi ya lo. Kenapa? Karena di sana di rumah tangganya itu sudah diajarkan seperti itu, sementara orang Kristen beda pengajarannya, nggak sampai ke sana. Lo mau makan apa saja ya makan, bukan urusan makan itu. Surga bukan urusan makan dan minum, tapi sukacita dan damai di hati. Nah, saya kembali lagi, kenapa orang Kristen tidak menitipkan anaknya di SD? Takut, Ustadz. Nah, ini suara saya yang harus saya sampaikan. Kita takut masukin SMP, sekolah negeri, SMA negeri. Mungkin kalau di perguruan tinggi kita sudah tidak bermasalah. Tetapi sekolah SD itu adalah sekolah, semua orang kalau ditanya masa sekolah yang paling indah itu apa? SD. Sekolah dasar negeri. Sekolah dasar itu kita ketemu dengan guru-guru yang baik. Nah, sering SMP itu tidak menyenangkan dan SMA itu tidak menyenangkan karena sudah mulai berpikir yang lain. Maksud saya bukan masalah ini sekolah atau tidak, tetapi bagaimana kita menyiapkan sekolah pendidikan yang baik untuk masa depan ini, agar bagaimana kalau agama tidak kita ajarkan di sekolah-sekolah ini. Biarlah agama diajarkan di masjid, di gereja, biar mereka nyaman di sana. Bagaimana? Waduh, kalau agama tidak diajarkan di sekolah atau dasar-dasar beragama tidak diberi pengetahuan di sekolah, mau jadi apa generasi ini? Gitu loh. Dulu kita kenal adanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Tapi sebelum itu dulu ada namanya P4 gitu loh. Pendidikan Pengamalan apalagi ya. Pokoknya ada Pancasila deh tumtumnya kayak gitu ya. P4 itu terus diganti dengan PMP. Diganti lagi dengan PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan agama juga masuk di sana, ada namanya PAI segala macam, Pendidikan Agama Kristen juga ada. Kalau ini dihilangkan, Udin, bagaimana membentengi atau menanamkan pondasi-pondasi keimanan kepada anak-anak di tengah era globalisasi ini? Coba berpikir dengan realistis dong. Kalau misalkan anak-anak tidak diberi pengetahuan agama, mau apa gitu, mau jadi apa? Dengan diberitahu, dengan adanya pendidikan agama di sekolah saja, pergaulan bebas anak-anak tidak terbendung, apalagi kalau dihilangkan. Memang pendidikan agama itu lebih ditekankan di lingkungan orang tua, tapi di sekolah juga harus, karena anak-anak menimba ilmu selain di orang tua juga di sekolah. Ini loh, masa pendidikan agama mau dihilangkan? Pikir dong pakai logika, Din. Jangan asal baceprot. Ya, Din ya. Pikir lagi ah. Lanjut, sahabat. Mana mereka mampu hidup toleransi damai mulai dari SD, SMP, SMA. Sehingga sekolah-sekolah ini akan menyiapkan orang-orang yang sangat bagus. Contoh Paul Zhang itu, dibully sejak SD. Lalu dia lari ke luar negeri. Dari SD, SMP dibully, SMA dibully. Nah, begitu dia punya kesempatan lari ke luar negeri, ngomong kasar, bongkar, menghina.
itu. Saya sudah disiapkan untuk lari ke luar negeri. Saya nggak mau. Saya tetap ada di Indonesia karena saya cinta dengan negeri ini. Yang udah nasib itu kalau nggak juara ya nggak bisa juara. Ya masuk gua aja Decil lagi kan. Sebentar Din, sebentar. Tadi kalau nggak salah ada perkataan bahwa Paul Jang lari ke luar negeri itu dikarenakan dibully. Loh, bukannya Paul Jang itu lari ke luar negeri karena memang dia suka menghujat ya? Gitu loh. Nah, terus Anda juga disiapkan untuk lari, tapi Anda bilang Anda cinta negeri ini, tidak mau gitu loh. Tapi kenyataannya hari ini apa coba? Anda ada di mana sekarang? Anda juga di luar negeri, Din. Gitu loh. Berarti di sini Anda sudah menelan ludah Anda sendiri. Yang kemarin Anda katakan saya tidak mau walaupun sudah disiapkan untuk pindah atau lari ke luar negeri karena cinta tanah air, cinta negeri Indonesia. Tapi kenyataannya sekarang apa? Anda berada di luar negeri, Anda dengan enak dan dengan semena-mena menghina, menghujat akan keislaman itu. Bahkan Anda menjadi salah satu orang yang intoleran dalam beragama. Ayo, omonganmu gimana itu, Din? Lanjut lagi, sahabat. Saya suka dengan negara ini. Nah, bagaimana pemerintah ke depan ini kalau begitu menyiapkan sekolah-sekolah ini untuk nyaman semua elemen bangsa, sekolah nyaman di SD, SMP, SMA. Sehingga kita akan melahirkan anak-anak yang penuh toleran dan damai. Ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang luar biasa. Jangan mengajarkan. Ini kan Islam dengan Muslim itu sudah beda jauh. Apa yang diajarkan oleh Ustadz sekarang ini, itu belum tentu Islam. Beda loh Islam dengan Muslim. Islam itu sebuah ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi. Nggak ada Syiah, nggak ada Sunnah, Sunni nggak ada. Nggak ada keributan. Demo di pengadilan seperti waktu saya itu bukan Islam. Lalu dia membawa-bawa, wah, takbir. Itu sangat menghina agamanya sendiri. Nah, itu saya maksud. Antara Islam dengan Muslim itu sudah beda. Ya iyalah Udin, jelas beda antara Islam sama Muslim. Kalau Islam itu adalah agamanya, sedangkan Muslim itu orang yang menganut agama Islam. Ya jelas beda atuh Udin. Muslim yang tahun 2020 dengan Muslim tahun 80-an beda jauh dengan sekarang, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita meretas pergaulan, pengajaran yang sekarang ini untuk kita siapkan anak-anak mereka punya masa depan yang indah di dalam sekolahnya masing-masing, sehingga orang Kristen ini tidak mengambil uang banyak, mengeluarkan biaya yang besar untuk sekolah anaknya. Polda Mer aja sekolahnya sekarang 1 bulan 1,5 juta. Nah, itu kan memberatkan. Lah, kalau dia masuk di SD, di TK biasa, kenapa nggak boleh? Kenapa harus membayar mahal untuk sebuah pendidikan yang sama dan di tingkat yang sama? Inilah yang mau kita siapkan itu. Nah, bagaimana pembicaraan kita Ustadz dengan si pendeta Saifuddin Ibrahim ini, kita mengangkat isu yang sama untuk membangun itu. Nggak usahlah kita kejar-kejar umat, suruh syahadat, suruh angkat tangan terima Yesus, nggak usah. Biarin aja lu, mau kafir, mau apa kek.
Penting hidupnya itu mereka punya masa depan yang indah. Kita lihat sekarang China, itu nggak ada agama di situ. Jadi Makanya Muslim Uighur itu nggak ada satu orang teroris pun di sana, dan tidak ada yang ribut masalah agama di ini. Al-Quran Mandarin itu ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan, dengan mematikan orang, waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum, itu dihapuskan dalam Al-Quran Chinese. Aduh. Apa di Cina ayat-ayat Al-Quran yang tentang mengandung arti pembunuhan segala macam dihapuskan? Apa ndak salah dengar saya, Din? Udin, jangankan menghapus satu ayat, Din, di Al-Quran itu ya, mengganti satu huruf aja ketahuan, Din, gitu loh. Apalagi kalau ayat dihapus. Ini otak disimpan di dengkul apa ya, Din ya? Al-Quran itu sudah dijanjikan sama Allah, saya yang menurunkan dan saya juga yang akan menjaganya, kata Allah. Dengan apa? Dengan hafalan, Din. Makanya ketika umat Islam itu membacakan Al-Quran, ada yang salah satu huruf saja, pasti langsung ketahuan, Din. Apalagi ini ayatnya dihapus. Aduh, pusing, saya mah pusing, Din, pusing. Dan Muslim Uighur itu 50 juta. iya. Bagaimana membangun ekonomi? Yang penting anakmu makan, bisa sekolah. Sekarang kehebatan China ini sudah mengalahkan Amerika Artinya dalam hal ekonomi. Ini kan perang ekonomi semuanya. iya. Jadi Lu ribut masalah agama nggak ada gunanya. Nah gitu. Itu kira-kiranya, Solusi, Abi. Bang. Bagaimana kita membangunnya Solusi. sekarang, dan nggak usah lah nama Saddam Hussein membangun Deng Xiaoping, ya itu boleh diganti nama kita daripada namanya serem gitu. Oke, luar biasa. Ini memang kalau Abi kamu itu punya pandangannya tuh bikin kesel juga kadang-kadang ya. Kalau tadi kita mau perang, nanti kita adu panco. Tapi untuk apa panco? Tetap kamu yang kuat karena umur kamu. Ah ini. Tetapi bagaimana kita punya pandangan yang sama? Nggak usah lagi ngomong agama. Oh, nggak usah. Agama ini sudah membunuh manusia lain dari beribu-ribu, darah sudah bercecer dari zaman ke zaman. Lu mau ngomong apa lagi? Jadi kalau kita mau ribut itu, mestinya orang Hindu dan Buddha yang ribut. Kenapa orang Kristen dengan orang Islam yang ribut hari ini? Nah inilah. Waduh, makin ngaco nih Udin nih. Din, namanya agama itu berasal dari dua suku kata, a dan gama. Artinya apa? Artinya supaya hidup kita berketeraturan, gitu loh. Jadi agama ini membuat hidup teratur. Kalau misalkan agama dengan dalih gara-gara agama banyak membunuh orang, konsep mana, agama mana yang mengajarkan seperti itu? Datang dengan pedang, konsep mana? Yo, tidak ada konsep dalam Islam seperti itu. Ketika Islam berperang, itu tidak memulai duluan, itu diawali. Baru kita untuk mempertahankan diri, membela diri, menegakkan kalimat la ilaha illallah, ya kita berperang. Tidak memulai perang. Sebaliknya dengan agama yang Anda yakini sekarang. Gitu loh. Banyak di dalam Bible-nya, banyak di ayat juga di dalam Bible yang menyatakan bahwa aku datang dengan pedang, bukan dengan damai. Kan gitu, Din. Anda ini kok makin lama tak perhatiin makin ngawur.
Nah, ini kita akan dengar apa reaksi daripada anak daripada Saifuddin Ibrahim ini ya, Abang Saddam Hussein, teman-teman. Kita akan simak bersama-sama. Keadaan yang tidak wajar, yang harus kita bangun ulang, yang harus kita renungkan ulang. Tetapi bagaimanapun cinta kepada agama ini diperlukan. Tapi jangan sampai yang tadi, seperti yang kata Ustadz tadi, kalau kita harus begini. Ya, saya ingat teman saya Pak Ustadz Insan Mukoginta itu, ketemu langsung itu, wah ini orang orang damai ini. Makanya saya permainkan dia gitu. Saya lawan gitu. Enggak taunya saya ini adalah ya bercanda semuanya gitu. Walaupun ya bercanda tapi serius. Sehingga beliau tidak mau ketemu saya lagi. Ya mungkin ini cucu Insan Mukoginta ini dalam rohaninya. Ya enggak apa-apa. Bapak jasmaninya saya, tapi cucu rohaninya Insan Mukoginta. Enggak apa-apa, enggak ada urusan bagi saya. Pandangan dan kebenaran hidup inti. Jadi ini apa maksudnya? Kenapa orang itu disunat atau tidak disunat? Daripada disunat maling, disunat tapi maling, nggak ada gunanya. Ya sama, daripada ke gereja terus maling. Nah gitu kan. Iya. Berarti kan nyerangnya udah beda. Bukan, gini cara nyerangnya itu, bukan nyerang fisik dong. Parah. Ampun DJ. Ini jadi seluruh ungkapan hukum-hukum Taurat itu telah diselesaikan di atas kayu salib. Tidak perlu digunakan. Lalu dikatakan begini, Galatia 2 ayat 19, aku telah disalibkan bersama Yesus Kristus. Jadi kalau saya ini sudah disalibkan, untuk apa hidup saya? Maka kehidupan saya sekarang ini adalah kehidupan melayani dan menghormati. Hormat kepada Saddam Hussein, hormat. Walaupun anaknya sendiri. Jadi kalimatnya tadi jangan dibalik. Kalau kamu balik lagi, TikTok, nggak habis-habisnya. Lebih tepat kamu yang mulai siapa? boleh. Jadi gitu kira-kira Ustadz. Terima kasih banyak ya ini untuk mungkin ada yang diajukan. Bukan, kita bicara lagi yang ada topik-topik yang lain, hal-hal yang lain asik lagi. Nanti kita datang nanti untuk kapan nanti. Siap. Yang jelas kami insya Allah akan mengundang Abi Saifuddin Ibrahim dan tim. Monggo nanti kami akan berikan undangan untuk bisa hadir ke tempat kami. Insya Allah dengan diskusi yang damai seperti ini kan menyenangkan. Kemudian soal toleransi ya. Toleransi itu harus dijunjung tinggi karena negara kita ini dibangun atas dasar prinsip-prinsip toleransi itu. Kalau toleransi tidak dijunjung tinggi maka hancur ini negara. Begitu. Nah, toleransi sendiri adalah saling menghormati, bukan saling mencampuri. Ya, itu harus kita kotak ya. Kita berikan kotak yang besar ya, bahwa toleransi adalah menghormati, bukan mencampuri. Beda konteksnya antara menghormati dengan mencampuri. Nah, toleransi ini seringkali kadang juga karena dibuat kebablasan. Dibuat kebablasan, akhirnya muncullah ajaran baru namanya ajaran semua agama adalah sama. Nah, ini sebenarnya tidak benar karena di dalam Kristen juga prinsip semua agama sama adalah salah. Karena kalau semua agama adalah sama, maka Abi Saifuddin Ibrahim besok saya minta syahadat masuk Islam gitu. Nanti kan? lusa balik lagi Kristen. Nanti hari Senin masuk Hindu kan gitu kan. Karena semua agama adalah sama kan begitu. Iya, sahabat, betul sekali apa yang dikatakan oleh Ustadz Ipung Atria ya. Bahwasannya toleransi itu adalah menghargai, bukan mencampuri. Dalam artian apa? Kita menghargai semua perbedaan dan tidak mencampuri agama satu sama lainnya.
agamamu bagimu, agamaku bagiku. Sudah jelas dalam Islam, lakum dinukum waliyadin, gitu loh. Tidak ada istilahnya campur-campuran, gado-gadoan kayak gitu. Tapi pandangan terbalik, pandangan gadabrul gitu ya, gombal-gambul kata Udin ini tentang agama. Kalau kita sudah seperti itu, maka bukan lagi dikatakan toleransi itu. Itu toleransinya sudah kebablasan gitu loh. Nah, ada yang menarik nih kata Udin tadi. Maaf ya, kata apa yang disampaikan oleh Ustadz Ipung Atria ini bisa saja sekarang Muslim, besok jadi non Muslim lagi, besoknya jadi Buddha, besoknya jadi Hindu, besoknya jadi ini, karena menganggap agama itu semua sama. Tapi sejatinya agama itu tidak sama gitu loh. Kenapa tidak sama? Lah konsep ketuhanannya aja beda-beda gitu. Islam dengan Buddha beda, Islam dengan Hindu beda, Islam dengan Konghucu beda, Islam dengan Kristen pun beda. Jadi semua agama ini beda-beda, nggak ada semua agama ini yang sama. Kita akan simak pernyataan daripada Udin Gombal Gambul ini ya. Tapi boleh juga saya pikir. Parah. Ampun DJ. Ampun DJ. Baru pulang dari kelab malam ya? Yang udah nasib itu kalau nggak juara ya nggak bisa juara. Ya masuk gua aja decil lagi kan. Supaya karena ini gado-gado, Pancasila ini sudah menyiapkan menu yang indah, yaitu menu 5 tadi. Tapi terus-terusin dulu. Kamu jangan begitu dong, Sadam. Kamu itu sudah panas dulu. Biar pemirsa aja yang menilai. Ini Sadam nggak diem aja kan, cuma bahasa tubuh. Nah, itu maksud saya kita boleh besok agama Islam, terus masuk lagi Hindu, masuk Kristen. Nanti setelah dia putar-putar gitu, mana dia berhenti gitu. Nggak apa-apa. Boleh, iya kan? La ikrah fid. 6. La ikrah fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Makanya saya masuk Kristen sekarang. Oke. Siapa tahu karena Islam. Nah, itu siapa tahu. Siapa tahu kamu dibaptis. Atau kalau bukan kamu, Erdogan. Oh gitu. Jadi pendeta. Nggak apa-apa. Terus jangan panas. Ini memang bapaknya Sadam itu suka motong-motong gitu. Jadi mari prinsip semua agama adalah sama itu adalah prinsip yang kebablasan. Karena itu juga tidak bisa diterima secara akal sehat, juga tidak bisa diterima. Contoh begini saja, ketika ada umat manusia masuk surga begitu kan, ada orang Muslim di situ masuk surga, kemudian bertanya kepada saudara-saudara yang lain masuk surga, Anda dari mana? Oh, saya dulu pejabat anggota DPR, terus koruptor, suka maling uang rakyat, terus kok bisa masuk surga? Karena ini kita semua agama adalah sama. Saya sudah diampuni oleh Yesus kan begitu. Tapi di Islam kena hisab itu. Gitu. Jadi Anda siapa? Saya ini dia bilang Bapak, dia tukang perkosa, dia tukang begal orang begitu kan. Kok bisa masuk surga? Iya, karena saya telah diampuni oleh Yesus kan begitu. Karena saya beriman kepada Yesus, saya masuk surga. Nah, akhirnya yang bertanya tadi bingung. Oh, ini tadi ada koruptor, ada maling, ada tukang perkosa masuk surga karena beriman kepada Yesus. Tahu dulu gitu saya ngelakuin apa saja kan enak kan begitu. Jadi prinsip semua agama adalah sama, batal dengan konsep yang akal sehat seperti ini. Nah, toleransi yang benar itu adalah toleransi yang saling menghormati, tidak boleh ada bullying tadi yang disampaikan oleh Abisa bin Ibrahim, bahwa saling bullying, kamu tukang makan babi, itu tidak boleh. Atau bahkan yang lebih parah adalah menghina agama orang lain, menghina Tuhan orang lain. Karena dalam Islam tidak boleh menghina Tuhan orang lain, karena
dia akan membalas. Iya, Membalas, menghina Tuhan kita sendiri. Nah, itu namanya dendam kesumat yang terus itu berapi di dalam hatinya. Nah, itu makanya menghina Tuhan orang lain itu tidak dibenarkan, dan itu masuk dalam ranah penistaan agama. Termasuk orang Islam itu juga. Ya. Kalau Golda, kemudian Dahlia Margaret dibully, saya barisan paling depan. Ya. Bela adik-adik saya perempuan itu. Ya, Masya Allah. Itu. Sampai harus seperti itu, Di. Mana itu yang bully? Nggak bisa. Ya. Ini luar biasa ini, Saddam Hussein ini nggak salah kasih nama Saddam itu ya. Wah, Presiden Irak nggak bisa benarkan itu. Ya makanya dalam kaitan inilah saya menyesalkan tindakan Ustadz Abdul Somad yang menghina salib. Dia bilang di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil nengoknya ke kanan apa kiri tadi? Cuman apa? Sangi mengeledek seperti itu, lalu dia memanggil haleluya, haleluya. Omongannya seperti itu nggak akan bisa dihapuskan ratusan tahun ke depan. Gitu. Dan salib itu lambang kehormatan di dalam kekristenan. Coba kalau saya yang ngomong, MKC sekarang ini masuk ranah yang mengerikan. Tapi tetap bela itu MKC. Daripada perintah boleh matikanlah orang menurut kamu sesuka hatimu. Nah, di sini nih Udin mulai ngaco lagi. Di mana ada perintah di Al-Qur'an, bunuhlah orang sesuka hatimu, itu tidak ada. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan seperti itu. Kalaupun itu misalkan tersirat ya, pasti ada asbabnya. Kenapa ayat itu turun? Kenapa ayat itu ada? Dilihat dulu gitu loh rangkaiannya. Kan sering Anda juga mengatakan kalau kalah debat itu ya. Jangan ambil satu ayat, jangan potong-potong ayat, jangan comot-comot ayat. Baca satu perikop, baca satu sekop gitu. Sama di Al-Quran juga, ketika ada satu ayat mengenai hal itu, lihat dulu ayat itu turun kapan, di saat apa, dan apa penyebabnya ayat itu turun, gitu loh. Jangan langsung menyimpulkan, kan sama seperti itu. Karena pada dasarnya di dalam Al-Quran semua itu sudah jelas tuntunannya. Karena Al-Quran itu berisi tentang tuntunan, berisi arahan, berisi perintah, berisi larangan, dan berisi juga apa? Hadiah. Berisi juga apa? Hukuman. Jadi lengkap di Al-Quran itu, Din. Nggak ada itu di Al-Quran seperti itu. Terus tadi ada yang menarik yang dikatakan oleh Bang Saddam Hussein. Ketika adiknya yang berbelainan agama dibully di sekolah ya khususnya, dia akan menjadi barisan depan atau dia yang akan ke depan untuk membela adik. Lah inilah dikatakan Islam. Islam itu melindungi semuanya. Melindungi kafir-kafir dhimmi atau kafir-kafir yang baik, yang bertoleransi dengan agama Islam atau yang bertoleransi dengan agama Islam. Gitu loh. Bukan kafir-kafir yang harbi, yang melawan, yang menghina, yang menghujat. Itu lain cerita gitu loh. Ini Anda ini memang dasarnya gombal-gambul gitu loh. Jadi ya bingung akhirnya. Dikatakan Abdul Somad gini. Ustadz Abdul Somad itu membeberkan sebuah fakta, sebuah data. Tidak ada di dalam agama Islam itu harus bernarasi bebas, tuh nggak ada gitu loh. Anda ini cerita kemana-mana. Kita lanjut lagi sahabat. Nah kalau ikuti itu apa yang terjadi Bang? Sepotong ayat lah dibaca itu. Bukan sepotong ayat, jangan dipotong-potong. Al-Baqarah ayat 191 bacanya hanya waktu hisakitumuhum. Lanjutkan, tetapi nggak ada nabi kayak begitu di dalam Alkitab yang menyuruh kayak begitu Bang.
Ada di kitab Samuel, banyak. Kitab Samuel itu adalah musuh Yahudi yang sudah tidak ada lagi sampai hari ini. Dan nggak ada lagi itu. Itu adalah suku yang sudah habis dan tidak ada lagi. Orang Yahudi nggak pakai lagi ayat itu. Itu namanya perjanjian lama. Perjanjian baru, kalau ada sepotong ayat di dalam perjanjian baru, Yesus menyuruh orang matikan orang. Saya kembali lagi seperti tantangan di buku ini. Saya balik lagi. Berarti itu dan nanti jenggot saya panjangin lagi kayak Abang Sadam harusnya gitu. panjangin jenggot. Yesus aja panjang jenggot. Oke. Nanti jangan lari ke sana karena nggak akan selesai. Saya ngomong begini. Saya tambahin dikit. Ustadz sama Bang Sadam nih. Kalau Bang Sadam tadi bilang itu ngambil sepotong hanya ayat, dan kata Pak Ustadz tadi mengenai merampok segala macam tadi Bagaimana dengan hadis Sahih Bukhari 6274? Iya. Di mana di sini mungkin Bang Sadam atau Pak Ustadz bisa dilihat di hadis Bukhari 6274 di mana saya bacakan ya artinya according to Rasul SAW bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang-orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia minum khamar ketika minumnya ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman. Di sini adalah Sahih Bukhari, adalah hadis 9 sahih ya. Ya, di sini aja tadi Pak Ustadz bilang, maaf nih Pak Ustadz saya ngomong. Pak Ustadz tadi bilang, saya mencuri sudah diampuni Tuhan Yesus. Ngomongnya kan gitu kan. Nah, tetapi di Islam tidak seperti itu. Lalu bagaimana di sini sabda Rasul yang tertulis di Sahih Bukhari? Definisinya adalah berbeda, konsepnya, perspektifnya beda. Jadi seorang beriman tidak akan mencuri. Tetapi di sini orang yang belum tentu. Di sini tertulis ya, tidaklah berzina kalau dalam keadaan beriman. Bukan. Kita coba dibaca lagi. Coba ya. Tidaklah. Rasul tidaklah berzina orang yang berzina. Nah, orang yang berzina. Nih di sini jelas, tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Berarti orang berzina tidak dibilang berzina kalau beriman. Saya berzina, Bang Sadam berzina nih, tapi dalam keadaan saya percaya, saya sholat, berarti tidak berzina. Apakah seperti itu Pak Ustaz? Definisinya beda. Definisinya adalah bedanya di mana Pak? Beda. Jadi yang pertama ya, nanti kita lihat dari kalimat bahasa Arabnya ya. Itu PR buat saya. Tapi kalau perspektifnya nanti kita akan jawab saat pertemuan kedua. Pertemuan kedua. Namun dari perspektif kami dari itu bahwa orang yang beriman itu tidak akan melakukan berzina. Orang yang beriman pasti tidak akan melakukan mencuri. Begitu. Jadi definisi yang disampaikan berbeda. Gitu. Seperti itu. Apakah ini salah gitu? Tapi di sini tertulis jelas dan ini di hadis. Ya nanti kita lihat secara tekstual ya, boleh. PR juga, dan kita lihat juga nanti apakah itu memang benar hadis yang sahih atau tidak. Iya, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, di sini ya siapa namanya Siti Amanah tadi ya, Siti Amanah atau Deborah ini saya mencuriga lah ya, membawakan atau melansir hadis Bukhari nomor 6274 yang artinya ini kalau dibacakan secara lengkap ya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair, telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia beriman. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah meminum khamar ketika minumannya ia dalam keadaan beriman. Tidaklah ia merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman.
Dan dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musyab, dan Abu Salamah dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dengan hadis semisal tanpa menyertakan kalimat rampasan. Ada beberapa hadis yang sama seperti ini. Nah, ini maksudnya apa gitu loh. Ini salah satu contoh hadis yang lain ya, di hadis Bukhari 6275 nih. Telah menceritakan kepada kami, Hafiz bin Umar telah menceritakan kepada kami, Hisham dari Qatadah, dari Anas, bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW sedang lewat jalur periwayatan yang lain, telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas, telah menceritakan kepada kami Syubah, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasannya Nabi SAW pernah memukul peminum khamar dengan pelepah kurma dan sandal. Abu Bakar pernah mencambuknya sebanyak 40 kali. Ini dalam konteks hukum hudud, teman-teman ya. Di Islam itu ada namanya hukum hudud. Lantas hukum hudud itu apa sih? Nah, hudud sendiri adalah kata umum dari had. Maknanya, makna dasar dari kata ini adalah mencegah. Jadi, konteks hadis ini adalah hukum untuk tindakan preventif. Seperti dikutip dalam hukum pidana Islam, karya Dr. Mardani. Ini penulis Islam ya. Dr. Mardani, secara terminologi, hudud merupakan hukuman yang penerapannya secara syariat bersifat preventif atau mencegah kejahatan. Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husain, disebut hudud karena dapat mencegah seseorang berbuat dosa karena Allah Subhanahu wa taala semata telah menentukan hukumnya sehingga tidak bisa ditambah maupun dikurangi. Gitu loh. Seperti tadi dalam hadisnya kan disebutkan, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia dalam keadaan beriman. Mana mungkin orang yang beriman akan melakukan tindakan perzinahan. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Sama, orang yang beriman, orang yang memiliki keimanan tidak akan mencuri. Uang yang ada di depannya, tidak ada siapapun di sampingnya, gitu loh. Ada uang misalkan 5 gepok, nggak akan diambil. Kenapa? Karena dia merasa diawasi, dilihat, dan ada selalu yang memperhatikannya itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia dalam keadaan sendiri. Ini maksudnya, yakni hukum hudud. Itu loh. Nah, hudud juga ini ternyata dipraktekkan secara langsung hingga saat ini di Indonesia. Adakah di Indonesia? Ada. Di mana? Tepatnya hukum hudud ini diberlakukan di Aceh. Dilansir dalam dari Qonun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Hukum hudud atau hudud merupakan jenis hukuman yang besar dan bentuknya telah ditentukan dalam Qonun secara jelas. Menurut Qonun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, hudud adalah jenis uqubat atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam Qonun secara tegas. Terdapat 7 jenis tindakan pelanggaran terhadap hukum hudud yang dilansir dalam Samarah atau Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam oleh penulisnya Reni Surya dari Fakultas Syariah Hukum UIN Ar-Rairi.
Jenis pidana dan hukumannya masing-masing telah ditentukan. Pertama nih, ada 7 ya tadi, zina. Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah. Terus yang kedua, qadzab. Qadzab ini menurut bahasa adalah melempar. Secara istilah berarti menuduh orang lain berzina, baik laki-laki maupun perempuan tanpa didasari bukti yang valid. Terus yang ketiga, khamar, larangan minum keras. Ini telah umum diketahui oleh umat muslim. Selain karena dosa dan larangannya, manfaat yang diberikan tidak sebanding dengan mudaratnya. Terus, syariqah atau pencurian. Yang dimaksud dengan pencurian menurut bahasa ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan penipuan. Contoh korupsi kayak gitu. Nggak mungkin orang beriman itu akan melakukan korupsi. Itu contohnya. Dalam pengertian syariat dijelaskan oleh para ahli fikih, yaitu harta yang diambil oleh seseorang yang sudah berakal, balik, dan dilakukan secara diam-diam serta tanpa alasan yang dapat ditolerir. Terus selanjutnya ada hirabah. Hirabah ini perampokan. Perampokan merupakan pengambilan harta seseorang melalui kekerasan dan tidak jarang hingga pembunuhan. Terus lagi ada al-baghyu atau pemberontakan. Pemberontakan atau al-baghyu menurut bahasa Arab adalah al-baghyu talabul syai' atau mencuri, artinya mencuri atau menuntut sesuatu. Pengertiannya kemudian diinterpretasikan sebagai perilaku untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun karena kezaliman. Lalu yang terakhir ada murtad atau riddah dan pergi dari agama Islam serta kembali kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran ataupun dengan ucapan. Nah, apabila semua itu kategori yang 7 di atas itu ada ya, atau masuk ke dalamnya, maka dalam pengadilan hakim ya melakukan salah satu dari pidana di atas dengan ancaman hukuman had atau hukuman hudud. Maka hakim atau penguasa tidak ada hak lagi untuk campur tangan. Setelah itu hakim hanya bertanya untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti. Jadi dalam Islam nih, dalam hal hukuman ini, syariah Islam tidak mengenal apa yang disebut istilah gerasi, amnesti, dan abolisi dari kepala negara sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana positif. Itu loh. Pelanggaran-pelanggaran di atas ini berpotensi membuat tersangka dihukum cambuk. Meski beberapa diantaranya ada yang menjatuhkan hukuman penjara 30 hari kayak gitu ya. Banyak. Hukuman ini semua berlaku di semua kriteria yang tertulis pada pasal 5 Qonun Jinayat. Nih, kalau saya mau jelaskan ya. Hukum jinayat atau pasal 5 Qonun pada jinayat di Banda Aceh. Yang pertama, nih, setiap orang yang beragama Islam yang melakukan ziramah di Aceh. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat. Setiap orang beragama bukan yang setiap orang bukan Islam. Setiap orang beragama bukan Islam maksudnya yang melakukan perbuatan zarimah di Aceh yang tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP atau ketentuan di luar KUHP tetapi diatur dalam Qonun.
Terus badan usaha yang memiliki kegiatan usaha di Aceh. Itu loh. Nah, itulah disebut dengan istilah qanun. Ya. Atau hukum had yang tadi dibawakan oleh si Deborah ini gitu loh. Jadi harus dijelasin dulu, makanya teman-teman jangan sampai salah dalam mengartikan ya apa itu hukum konun atau hukum apa, hadis ini tentang apa. Jadi hadis ini adalah berisi mengenai tindakan preventif yang dilakukan dalam agama Islam. Begitu dong kalau menjelaskan terperinci. Kalau dibalikan kepada Anda, Deborah, apakah Anda bisa menjelaskan? Saya yakin Anda tidak bisa. Lanjut. Buat kami ya. Sejatinya. Terus, ya. Sejatinya apa yang kita bicarakan ini sudah banyak yang melebar ya. Oh gitu. Dari yang kemudian diskusi bincang-bincang hangat, tetapi memang inilah manusia yang memiliki keberpihakan. Ya. Saya yakin manusia nggak bisa netral. Mobil netral nggak jalan kok. Saya boleh motong dikit? Boleh sekali. Saya menagih janji Abi Saif Ibrahim untuk masuk Islam. Kalau sekiranya ada dalil Yesus menyuruh orang menyuruh agar membunuh. Lukas pasal 19 ayat 27. Benar Pak. Iya. Saya buka juga ya. Dan mudah-mudahan Abi Saif Ibrahim hari ini masuk Islam, insyaallah. Masya Allah. Lukas berapa Pak? Lukas pasal 19 ayat 27. Lukas Tidak 19. pernah ada Yesus Pas. Iya. Bentar, 19. menyuruh membunuh orang. Pasal Pasal 19 ayat 27. orang yang 27. Namun mereka membenci Bukan. Lukas 19 ayat 27. Lukas 19. Akan tetapi semua seturuku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Lihat ayat sebelumnya. Itu hanya Yesus menceritakan tentang seorang raja, bukan Yesusnya. Ayat sebelumnya juga masih konteksnya sama kok. Iya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka akan menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Ini bukan Yesus, dan hanya menceritakan tentang raja yang diceritakan oleh Yesus sebagai perumpamaan, bukan perintah Yesus. Yesus nggak pernah bawa pedang, jangan ke pedang, pisau dapur aja nggak pernah dibawa oleh Yesus. Jadi kalimat ini harus dilihat, bukan sepotong ini, Ustadz. Kembali kepada satu pasal di atasnya, akan lengkap, Ustadz. Jadi Yesus nggak pernah menyuruh membunuh manusia lain karena beda agama. Ini di Matius pasal 10 ayat 34. Nah, Ustadz harus clear dulu ya. Ayat ini. Enggak, tadi Abi bilang bahwa Yesus tidak pernah mengangkat pedang. Tapi di Matius pasal 10 ayat 34 Yesus itu juga bukan. Matius berapa tadi? Matius pasal 10 ayat 34. Enggak. Matius 10 ayat 34. Janganlah kamu Bukan. Matius 10 pasal 30. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ustadz, kayaknya Ustadz nggak bisa memahami ayat ini. Jelas sekali, di dalam nama Yesus yang saya sembah. Ustadz salah. Iya. Ustadz salah.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk membawa damai, bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kalau saya masuk Kristen, akan dimusuhi oleh semuanya. Jadi bukan membawa Yesus bawa pedang ini. Gara-gara masuk Kristen dimusuhin Pak Ustadz. Dan ini bukan membawa pedang benaran. Ini adalah kata kiasan. Bahwa kalau menerima Yesus pasti musuhan. Bagaimana Saddam ini memusuhi bapaknya sendiri gara-gara saya masuk Kristen? Memusuhi. Berbeda dengan saya, tetap mencintai dia. Dia kena COVID. Itu saya kejar seluruh dokter ada di Jakarta ini. Kenapa? Karena saya bapaknya. Bukan masalah agama. Gitu. Itu karena cinta Yesus itu. Ini pernah menjauh dari saya. Tetapi si Saifuddin Ibrahim ini bagaimana bang bapaknya tetap cinta sama anaknya. Tetapi gara-gara saya masuk Kristen ini dimusuhi orang sebima, orang di mana-mana dimusuhin. Bahkan mungkin juga hanya karena saya ini ayah yang baik, memang baik sih. Lu bilang saya bukan baik, bahaya kamu. Oh baik, ini itu kan. Nih, udah, nanti ayat ini dulu. Saya jawab ayat ini dulu satu persen. Ini. Iya. Jadi masing-masing. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ini judulnya Bu Ustadz. Nih. Nah, judul Alkitabnya. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jadi judul perikop ini bukan membawa pedang. Nah, setiap orang Kristen, setiap orang Islam yang masuk Kristen, ini dimusuhi sama keluarganya di Demak sana. Tetapi bagaimana dia berubah total? Nah, ini maksudnya. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Lalu jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dia nggak damai kalau sudah berhadapan dengan keluarganya yang dulu. Saya juga ribut kalau saya punya anak itu begini. Sebenarnya saya cukup damai. Tetapi bagaimanapun saya, anak saya Fikri, Saddam, dan Qaddafi, saya rangkul kembali. Maksudnya damai itu bukan begitu. Oke, jadi gitu. Jadi tidak ada satu ayat pun di dalam perjanjian baru di mana Yesus menyuruh membawa pedang. Kalau ada ayatnya, saya masuk Islam lagi. Ini ayatnya sudah saya jelaskan. Penonton ini saksi saya. Pedangnya itu berarti hiasan. Kiasan. Ya, kiasan. Ada tuh pedang hiasan juga. Hiasan. Subhanallah. Jadi orang yang paling akan membuat kita untuk itu kan keluarga kita sendiri. Memisahkan ayah dari anaknya, ibu dari anaknya. Saya masuk menerima Tuhan Yesus. Mama saya bilang dunia akhirat lah segala macam. Itu ibu saya. Berarti saya dipisahkan dari ibu sama saya kan. Gitu loh. Itu adalah pedang rohani. Gitu loh. Dalam arti pedang rohani seperti apa? Kan gitu kan. Karena apa? Kita kembalikan di sini kan ayat seterusnya ada, siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku tidaklah layak bagiku. Itu seperti yang Abi tadi bilang, si Saddam Hussein secara daging anak Pak Saifuddin, mungkin secara rohani setujunya sih Mogo Ginta seperti itu tadi. Karena kita memang akan kembali ke Tuhan Yesus itu secara rohani, bukan secara daging ini. Gitu. Persoalannya adalah ketika kalimat rohani ini kita elaborasi secara fakta, secara faktual, ada pedang rohani, ada nikah rohani, sunat rohani, kemudian ada makan rohani, nanti ada puasa rohani. Ada makan rohani itu bagaimana kira-kira? Kalau makan rohani, Ustaz? Kalau Saddam Afan, astagfirullahaladzim, Ustaz. Iya. Saya sangat mengerti betapa apa yang kemudian Saddam ucapkan pada hari ini. Itu walaupun kemudian dibungkus kita kemudian membahas perbandingan agama bukan di segi Palestina. Tentu bagi mereka
karena Allah kasih kepala beda-beda, artinya cara berpikir beda-beda, tetap akan ada yang sakit hati. Kita bisa sepakati itu. Nah, oleh karena itu kalau saya mau menilai yang kemudian ada di sini adalah ya kita mau bahas solusi toleransi itu bagaimana. Tadi kita mungkin boleh ini astagfirullah nih Ustaz, minta maaf. Tadi kan kita jadinya main pingpong nih. Iya. Kan selesai sepertinya. Tapi walaupun main pingpong tetap ada hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita nggak bisa main pingpong sepanjang hari itu. Tang. Pasti ada yang jatuh gitu. Tetapi kejatuhan bola pingpong itu bukan sebuah kejatuhan sebuah agama. Iya. Tapi bagaimana? Kamu panggil kok saya Ustadz itu? Abi begitu. Iya, Abi. Iya, tadi Ustadz katanya. Oh iya, boleh lah. Mungkin mau berubah pikiran, tapi saya mau fokus. Ngapain saya berubah pikiran? Emang saya mau gila? Enggak dong, Sadam. Iya. Jadi disitulah Sadam itu sebagai bapaknya itu. Kalau saya ini kunci mati, dia gitu. Tapi dia itu sopan gitu. Karena perkawinan saya dengan orang Jawa ini. Jadi antara orang Bima dan orang Jawa lahirlah Saddam Hussein ini gitu, Ustaz. Orang Bima itu temperamental, orang Jawa itu ya piye meneh gitu. Lanjut. Nah. Ya udah, kita serahkan saja yang paham rohani. Saya mundur lah kalau udah rohani. Gimana Bi rohani? Coba Bu Amanah tambahkan sedikit dulu. Oke, rohani. Apakah kita ini hanya cuman daging? Pasti kita ada rohnya. Ya. Bapak pasti ada rohnya, Pak Ustadz. Bang Sadam pasti ada rohnya. Mungkin nggak sih dalam arti makanan rohani? Makan rohani itu dalam arti terus makanan seperti ini nggak? Ini namanya makanan jasmani kita. Makanan rohani adalah membaca firman, berpuasa. Seperti yang saya singgung tadi, Pak Ustadz bilang, oh Kristen puasa, nggak puasa, Islam puasa. Berarti kata siapa Pak Ustadz? Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Kenapa saudara-saudara kita dari Kristiani tidak berpuasa? Tadi yang Pak Ustadz bilang tadi. Karena tidak menentukan bulannya, tanggalnya. Saya kalau puasa Pak dari jam 10 malam sampai jam 6. Saya kalau puasa Pak dari jam 10 malam sampai jam 6. Saya kalau puasa Pak dari jam 10 malam sampai jam 6. Dan nggak ada Aduh. Puasa dari jam 10 malam sampai jam 6. Ya itu mah bukan puasa, tidur. Ini mah ada-ada aja. Orang tidur di mana ada orang tidur makan minum ya. Bayangkan teman-teman, orang tidur dikatakan berpuasa, dari mana asalnya gitu loh. Orang tidur kok berpuasa. Ya memang kalau orang tidur mah tidur aja, nggak ada makan dan minum. Aduh. Ini sudah ketularan gombal gambulnya juga nih. Si Deborah ini nih. Sok pinter tapi otaknya all on. Dan kita ada banyak kita puasa, seperti puasa Esther. Puasa Esther juga ada, puasa Daniel juga ada. Bahkan Tuhan Yesus puasa 40 hari dari saat di padang gurun. Gitu. Bukan berarti kita nggak puasa. Kita ada puasa.
Tapi kita nggak harus dikasih tahu harus bulan Ramadan sebulan lagi atau apa, nggak perlu seperti itu. Bahkan di saat kami puasa pun, dalam satu rumah pun kita nggak perlu tahu. Bukan harus warung ditutup dong, harus menghargai orang puasa, nggak perlu kayak gitu. Kalau bisa rambut kita diminyaki biar kelihatan segar dan orang lain tidak perlu. Bahkan dalam satu rumah pun nggak perlu tahu kita puasa. Itulah makanan rohani, baca firman dan ada lagi. Nah, kira-kira kalau misalnya nikah rohani bagaimana? Nikah secara rohani. Iya. Ya kan, kalau gini, sekarang kita mau membahas pernikahan ya, Iya, Pak Ustadz ya. iya. Kita menikah secara jasmani juga, kita harus nikah juga secara rohani. Kalau di Kristen tidak ada perceraian, Pak. Tidak seperti di Islam, boleh bercerai, boleh poligami. Bahkan itu pun dicontohin sama Rasulnya. Gitu. Mungkin Bapak bisa buka nanti di Tafsir Qurtubi volume 14, nanti halamannya nanti saya lihat di sini. Bahkan di situ Rasul pun boleh kok menikahin anak dari menantunya sendiri, Zainab bin Jahsy, istri dari Zaid, anak angkat dari Muhammad. Anak angkat. Ada hubungan darah? Nggak masalah Ada gitu loh. Tapi kan waktu itu kan akhirnya mau apa si Zaid itu, bentar, si Zaid itu Bang, akhirnya dinamain apa? Zaid bin Muhammad. Setelah saat Muhammad menginginkan, bentar Bang, saat Muhammad menikahi Zainab menginginkan, Allah turunkan wahyu agar si Zaid meninggalkan, padahal itu walaupun bukan, apakah itu yang namanya suri tuladan menginginkan anak mantunya satu. Bahkan Rasul pun menginginkan apa yang dilihatnya harus dikasihkan ke Rasul. Apakah itu yang namanya suri tuladan? Maaf nih Pak Ustadz, saya menanyakan gitu. Pak Ustadz bisa buka di Qurtubi volume 14. Jadi ini gimana? Mau Gitu. dibawa ke arah kemana udah itu aja? Kalau mau saya jawab panjang. Iya, nggak masalah. Kalau kita itu bukan biar, bukan tensi. Nah, di sini si Deborah mau blunder. Namun ditampil di backup sama si Udin. Itu bukan ke sana, maksudnya hanya menjelaskan saja. Deborah, namanya anak angkat itu tidak ada hukuman atau tidak ada hubungan darah. Jadi boleh dinikahi. Itu loh. Tidak ada yang larangan dalam Islam menikahi anak angkat, tidak ada, boleh. Karena tidak ada hukuman atau tidak ada hubungan darah. Gitu loh. Kamu ini ngartikan seenak udelmu aja ini. Makanya mukanya langsung kayak gitu tuh. Ketakutan dia. Gitu kan teman-teman ya. Di backup, dibelokkan sama si Udin Ibrahim supaya tidak ketahuan botolnya ini gitu loh. Wah, babak belur. Tadi di awal anak angkat ditanya sama Bang Saddam Hussein, anak angkat ada hubungan darah? Iya, nggak masalah ada hubungan darah. Nggak bisa jawab dia. Yang namanya anak angkat itu tidak ada hubungan darah. Itu tidak ada hubungan darah. Tetapi secara norma, secara etika, memang ada sebagian yang menjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat. Namun secara ususnya ini nggak ada gitu loh. Kalau anak angkat ini memang tidak ada hubungan darah sama sekali teman-teman ya. Kita lanjut. Pembahasan sekarang hanya untuk menjelaskan ada semacam pernikahan yang namanya pernikahan rohani. Kalau orang mengatakan ada pernikahan rohani di dalam Kristen, ya maksudnya kita satu roh gitu, satu roh menyatu gitu. Bukan berarti perkawinan rohani yang itu yang dimaksud lagi perempuan gitu. Tetapi dia kalau satu rohani dengan saya, ya sudah menikah rohani dengan saya. Sana rohaninya sama Saddam, satu rohani dengan saya, itu sudah satu roh. Makanya misalnya di dalam Roma 8 ayat. Aduh, ada lagi istilah nih, kawin rohani. Berarti anaknya juga anak rohani dong kalau gitu ya. Nah, pernikahan. Memang kalau pernikahan ini tidak hanya menyatukan dua fisik atau dua insan ya. Tapi pemikiran, hati semua juga disatukan. Bahkan dengan keluarganya pun bersatu. Inilah tujuan pernikahan. Tapi kalau misalkan pernikahan roh,
ya berarti enak aja gitu. Apakah itu dianggap sah? Terus kalau sudah menikah secara rohani, apa aja kewajiban antara suami istri itu ketika sudah menjalani pernikahan rohani? Ini anak-anak aja gitu ya. Makin kesini makin, aduh. Gimana teman-teman? Apakah ada pernikahan rohani? Setelah kemarin ada sunat rohani, sekarang ada pernikahan rohani juga katanya gitu loh. Tulis di komentar ya, ada nggak pernikahan rohani? Gitu. Kita lanjut sedikit lagi. Jadi saya di luar ekspektasi ya, datang begitu di sini dan beliau ternyata tidak seperti yang di YouTube ya. Iya, video enggak. Nah, yang berkaitan dengan banyak roh itu Alkitab banyak, tetapi di dalam Al-Qur'an kan ditanya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang roh. Orang-orang Kristen, orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad tentang roh. Katakan, roh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, tentang roh ini tidak banyak dibicarakan di dalam Al-Quran. Tetapi Alkitab ini ayatnya mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Jadi meskipun ada perintah begini-begini yang di dalam Perjanjian Lama tentang berperang, Perjanjian Baru di stop, nggak ada satu ayat pun. Bahkan saya kalau menantang tadi, kita bisa lihat itu Ustadz, bisa kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Nah, itulah gambaran terakhir yang mestinya diteladani oleh orang Kristen. Orang Kristen itu meneladani yang pertama adalah Perjanjian Baru, yaitu kehidupan Yesus. Tentang Perjanjian Lama adalah mengambil cerita dan kisah-kisah yang Perjanjian Lama untuk menyesuaikan diri saya sekarang ini, si Saifuddin Ibrahim. Kenapa tadi di bawah saya bilang, saya hanyalah anjing mati di hadapan kalian, di hadapan semua orang. Saya hanyalah anjing mati, nggak ada gunanya sama sekali. Tetapi kalau saya hidup sekarang ini, kemurahan Tuhan. Itu karena ada cerita di Perjanjian Lama, yaitu omongan dari cucunya Saul, Mephiboset. Kata Mephiboset kepada Daud, siapakah saya ini, anjing mati di hadapan engkau, hai Raja Daud. Dan itulah yang membuat Raja Daud mengambil keputusan untuk memberikan seluruh ladang nenek moyangnya kepada Mephiboset. Kenapa? Karena dia sudah merendah serendah-rendahnya. Saya hanyalah anjing mati di hadapan kamu. Nah, saya sekarang menempatkan diri saya di hadapan siapa saja. Saya hanyalah anjing mati. Nah, ini Saddam ini bermasalah. Bagaimana, Ustaz? Bermasalah karena saya masuk Kristen. Jadi itulah masalah dia. Begitu, Bi. Subhanallah, kata Saddam. Oke, Abi, kalau Saddam berpikir Saddam ini memang benar-benar dididik sama Ustadz Insan, karena memang kondisi yang terjadi seperti itu. Yang paling Saddam ingat adalah bagaimana kemudian memperkenalkan ayat surat Luqman ayat 15, sekalipun berbeda keyakinan, bil ma'ruf, harus perlakukan dengan baik. Memang dahulu-dahulu kemudian kita selek yang sangat hebat ya, karena tentu saja nggak bisa dipungkiri ya, punya pendapat seperti ini, karena agama, makanya saya nggak mau beragama lagi. Bahaya sekali pemirsa. Ya, nah akhirnya Saddam kembali kepada nasihat beliau seperti itu, dan Saddam merasa kalau boleh jujur lebih baik seperti itu. Jadi lebih baik Insan Mokoginta daripada saya. Lebih baik. Nah, kalau misalnya nggak lewat perantara Ustadz, Saddam nggak kesini loh, Abi. Oh begitu. Gimana kumaha? Wah, teganian kamu ya. Nah, artinya nih Saddam tuh sebenarnya pengen menukil dari permasalahan yang mungkin ada hari ini, yaitu kita membahas toleransi yang tidak pernah berkesudahan tetapi nggak pernah selesai. Kalau Saddam kemudian ingin menawarkan, sebenarnya yang terjadi itu kita punya pokok masalah, dan kita ini nggak menganggap pokok masalah itu common enemy. Kita menganggap enemy itu adalah ya mungkin di dalam diri kita sendiri, di dalam tubuh kelompok kita sendiri, dan yang lain itu. Nah, akhirnya kalau misalnya Saddam berpikir ini tuh sebenarnya di dalam kita mempelajari agama,
itu ada kesalahan yang saya bilang nggak sepenuhnya salah, tetapi menurut Saddam ada sesuatu yang lebih efektif. Di dalam Saddam kemudian belajar agama, itu dulu kalau misalnya pakai cara dulu waktu SD, SMP, SMA, selalu berputar dengan what and how, apa dan bagaimana, apa itu Islam, bagaimana cara berislam, apa itu sholat, bagaimana caranya sholat, apa itu berpuasa, bagaimana caranya berpuasa. Tapi outputnya adalah nanti ada pelajaran yang lebih tingkat lagi, apa itu toleransi dan bagaimana cara bertoleransi. Nah, Saddam bilang nggak salah itu, metode belajar seperti itu. Tetapi akhirnya kita melihat ternyata yang terjadi adalah orang ngerti apa itu pengertian toleransi, bagaimana cara bertoleransi, tapi nggak bertoleransi. Apa itu mungkin di agama Saddam nih ya, apa itu sholat, bagaimana cara sholat, nah, tapi nggak sekarang sholat. Menurut kamu bapakmu ini toleransi tidak? Nanti dulu, kita bisa tonton. Nah, kan maunya kamu kan begitu sekarang kan? Nanti dulu. Nah, apa itu puasa? Bagaimana cara puasa? Nggak puasa. Nah, itu banyak. Begitu juga Abi itu di agama di tubuh Abi. Apa itu mungkin beribadah? Bagaimana kemudian berdoa dan lain-lain. Tapi banyak yang nggak berdoa. Ternyata poin pengerucutannya adalah kita tidak memulai mempelajari itu berawal dari kata why. Mengapa? Mengapa? Ya mengapa? Mengapa? Karena pada ini misalnya, kalau misalnya kemudian Saddam mempelajari why terlebih dahulu dibanding dengan what and how, itu lebih mengakar. Saddam kasih contoh nih, kasih contoh asik banget nih. Ada namanya Ucok, usia 5 tahun, misal ini kan kebetulan orang Medan sana. Nah, si Ucok ini, si Ucok 5 tahun ada di bandara. Nah, bapaknya bilang kayak gini, Ucok jangan lari-lari kamu, sini ayo sama bapak gitu. Pertanyaan Saddam, anak usia 5 tahun disuruh berhenti lari-lari, nah dia lebih memilih berlari-lari atau malah kedatang ke bapaknya? Larilah. Jawabannya mudah sekali, anak 5 tahun disuruh berhenti. Nah pertanyaannya tuh sederhana, apa itu berlari, dia paham nggak? Paham dong, anak kalian 5 tahun, apa itu lari? Siapa yang harus berlari? Paham. Kapan harus berlari? Paham juga. Anak itu? Iya. Dan kapan harus berlari, di mana harus berlari, dia juga paham. Bagaimana cara berlari, berhenti berlari? Ya masa gini pas dia lagi lari, Ucok berhenti, gimana Pak caranya Pak? Nggak mungkin. Tetapi yang Ucok tidak tahu adalah mengapa harus berhenti. Akhirnya dengan berbagai cara, bapaknya ini menawarkan sesuatu yang sangat disukai sama Ucok. Ternyata Ucok suka coklat. Gitu. Bapak ada coklat. Sesuatu yang sangat dia sukai. Berhenti nggak dia berlari? Berhenti dong, kayak Saddam. Karena terjawab apa? Why tadi. Mengapa saya harus berhenti? Kalau misalnya why-nya terjawab, what, how, when, itu semuanya terjawab. Oke, sekarang jangan ngomong anak kecil. Habib Rizik Bahar Smith. Aduh, kita mulai lagi pemirsa. Bukan, sekarang ini begini, berbicara tentang toleransi. Dia itu adalah turunan Nabi. Itu subjektif. Nah, nanti dulu. Tidak ada ya pemirsa membahas subjek sama sekali, karena pada hari ini saya perlu. Karena daripada saya ngomong tentang cerita anak kecil umur 5 tahun, saya langsung kepada orang yang sudah matang dan turunan Nabi. Apakah bisa dikatakan itu bertoleransi? Model macam begitu. Oke, tidak perlu dijawab. Tapi biarlah pemirsa yang menjawabnya. Haleluya. Mau mengajak pemirsa Muslim, Kristen, apapun agamanya, ayo kita mari berdewasakan diri untuk kemudian mengkritisi setiap apa yang kita lakukan, termasuk di dalam hal beragama. Oke, itu ya termasuk tos dulu. Ini yang saya suka. Ini yang Saifuddin Ibrahim suka. Berarti saya tidak salah dan saya tidak rugi mempunyai anak yang bernama Saddam Hussein ini, karena dia akan menjadi benteng mempertahankan toleransi dan damai di masa yang akan datang. Hanya sekarang apa yang ditantang oleh Saddam Hussein, saya tampilkan fakta sosial di Indonesia ini untuk bagaimana kita membangun Indonesia ke depan yang lebih tentram, damai, dan akhirnya akan melahirkan. Idenya dari Saddam Hussein, tapi contohnya dari bapaknya sendiri. Haleluya.
kita tahu ya. Inilah asiknya Saddam Hussein dengan bapaknya, saudara-saudara. Saudara tidak boleh masuk ke ranah ini karena ranah ini adalah yang profesional aja ya. Iya, profesional antara bapak dengan anaknya. Tetapi saya dengan Ustadz bukan cuci tangan, tetapi puasa tetap ada. Gitu. Iya, demikian sahabat Pilah, dimanapun sahabat Pilah berada, diskusi antara ayah dan anak ya, karena tadi sudah ditutup sama Udin bahwa ini adalah ranah ayah dan anak. Jadi kita undur diri dulu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat apa yang kami sajikan ini, dan ada beberapa poin yang didapatkan dalam pembicaraan ini, bahwasannya toleransi adalah perlu, gitu ya. Namun toleransi tidak boleh kebablasan. Dan semua agama itu tidak sama. Semua agama berbeda. Gitu. Dalam segi hal apa? Dalam segi hal konsep ketuhanan yang utama, semua agama itu berbeda. Antara Islam dan Kristen, antara Islam dan Buddha, antara Islam dan Hindu, antara Islam dan Konghucu, semuanya berbeda. Gitu. Yang menjadi perbedaan adalah daripada konsep ketuhanan itu sendiri. Namun dengan ada perbedaan ini tidak menghalangi kita untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Gitu sahabat. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akhiri dan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.